Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 Pendidikan Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Angtri Pambudi dan teman-teman. Saya Muhammad Aldi. Saya Muhammad Haikal Ngawari. Saya Muhammad Rafi Nazar. Oke, kali ini kita lagi berada di salah satu perumahan di Kecamatan Cibinong, Kelurahan Sukati, lebih tepatnya itu Perumahan Gerasi Pertiwi. Di sini kita ada perihal apa ya? Di sini kita akan mewawancarai pemuda setempat tentang masalah yang terjadi di perumahan Gria Asri Pertiwi ini. Ya, salah satu keresahan tersebut seperti ada judi online, narkoba, dan yang sedang marak-maraknya seperti judi online. Perlu yang kita ketahui, judi online sekarang berada di tembus angka 220 triliun. Kalau dipikir-pikir lumayan kan, gimana meresahkannya judi online tuh dengan angka 200 berapa triliun tadi ya? Iya. Gimana merusak anak muda bangsa, itu cukup merugikan lah buat, walaupun bukan anak muda dong ya, bisa anak muda, bisa orang tua, bahkan mungkin bisa apa aja sih. Semua terkena dampak dari judi online, bisa jadi anak muda, remaja. Jadi sebelumnya itu ada judi online adalah suatu permainan yang bisa menggandakan uang kita, tapi tidak selalu menang, atau sebutnya gambling. Nah, jadi di zaman digital sekarang, judi tidak lagi dengan koran, tidak lagi dengan nonton televisi. Kalau zaman dulu kan, kalau kita judi kayak judi togel, itu kita harus menunggu koran per minggu. Kalau sekarang bisa lewat handphone. Terus untuk permainan seperti itu karena menghasilkan uang, jadi banyak pemuda, lebih banyaknya korbannya itu pemuda, banyak yang terjerat kasus judi online, sehingga perputaran uang di Indonesia mencapai 220 triliun. Salah satunya tuh ya mungkin bisa dibilang karena dari kemajuan globalisasi juga kali ya, karena kan semakin tingginya teknologi, semakin berkembangnya ilmu-ilmu apa bidang iptek ya, bisa dibilang ya banyaklah kira para bandar-bandar yang mulai masukkan judi melalui situs-situs, bukan lagi yang dari tempatnya langsung ke tempat langsung, apa sih bisa namanya? Di tempatnya langsung mungkin kasino kalau zaman dulu di Jakarta. Nah, itu dia. Di sini mungkin kita nanti akan sedikit wawancarai salah satu ketua Karang Taruna di sini. Mungkin nanti kita akan ke rumahnya atau kita bertemu di suatu tempat. Nah, dari judi online itu sebenarnya banyak merugikan ya, kayak tadi kita bilang. Ada dampaknya apa aja ya? Dampaknya sih lebih untuk yang generasi muda itu tuh banyak banget, apalagi untuk kesehatan mental, karena karena judi online tuh mental kita ombang-ambing gitu loh. Nah, dan terhadap judi online juga penurunan kinerja secara akademis dan sosial dan seterusnya akan disampaikan. Baik, di sini kami udah menyiapkan beberapa pertanyaan seperti apa saja faktor penyebab perjudian, bagaimana cara menghilangkan kecanduan judi online, dan apa akibat dari seseorang yang melakukan perjudian. Nah, itu dia. Tadi yang kemungkinan bakal kita tanyain ke narasumber kita nanti, yaitu salah satu ketua Karang Taruna di sini. Langsung saja kita temui orangnya. Ya, jadi di sini kami sedang bersama Ketua Karang Taruna Gria Asri Pertiwi dengan Mas siapa? Miftah. Oh, dengan Mas Miftah. Nah, tapi sebelumnya kita wawancara sesi tanya jawabnya nggak di sini karena bisa dilihat di belakang-belakang kita terlalu di pinggir jalan, takutnya ada suara-suara yang mengganggu. Nanti kita akan pindah di suatu kafe atau suatu tempat yang enak lah, yang lumayan cukup sepi, ada di salah satu Pemda. Kita akan langsung pindah ke sana. Oke, akhirnya kita udah pindah nih. Tadi kan kita di perumahan tuh keterbatasan tempat ya. Iya, keterbatasan. Karena berisik kalau kita di pinggir jalan. Sekarang kita sesi ketua wawancara nih, Bang atau Mas nih kita panggilnya? Mungkin Mas aja kayak biar lebih friendly ya. Mas Miftah. Silakan coba. Jadi di sini ada Mas Miftah. Saya akan nanyakan kepada narasumber masalah yang terjadi di lingkungan Gria Asri Pertiwi. Yang pertama, Mas,
Apa aja nih faktor penyebab perjudian? Oke, mungkin dari faktor itu banyak ya. Iya. Dari bisa dicontohin itu dari faktor relasi atau lingkungan. Itu juga termasuk tuh ke dalam dampak-dampaknya juga. Terus dari faktor lingkungan kah? Terus juga dari selain dari faktor lingkungan itu juga ada beberapa dari faktor lainnya juga. Yang dimana pertemanan juga, pengaruh dari pertemanan itu arahnya mau kemana, apakah ke negatif atau positif, mungkin itu jadi. Itu ya kalau dari faktor ya. Iya. Sama kalau dari akibatnya apa sih Mas? Kayak misalkan teman Mas yang kecanduan judi online ini akibat ke diri dia sama diri sekitarnya apa sih? Akibat itu apa ya, masuk ke dampak apa ya, personal kali ya, karena setiap dampak itu juga beda-beda dampaknya Iya, dari dampaknya masing-masingnya. Kita ambil dari ini aja deh, yang sering terjadi gitu di masyarakat. Yang Iya. pertama tuh akibatnya itu mungkin Introvert. bisa jadi introvert Bisa. karena beberapa faktor yang dialamin dari perjudian online, Iya. terus juga dari mengurung diri di rumah, terus juga akibatnya lainnya juga menutup diri ke lingkungan. Jadi kayak introvert juga termasuk untuk menutup diri ke lingkungan. Jadi kayak ini udah lebih baik saya di rumah gitu untuk memperbaiki diri saya sendiri. Akibatnya lumayan parah ya untuk remaja. Kalau Mas menganggap masalah judi online itu penting nggak sih? Untuk masalahnya itu penting atau masalah yang biasa? Masalah jadi bahaya banget nggak buat anak Bahaya muda, banget nggak sih? buat pengguna yang kecanduan judi online. Iya. Mungkin untuk bahayanya sih lumayan ya, karena ini juga masuk ke digital atau enggak generasi muda, yang dimana itu judi online itu masuk ke generasi mudanya, yang dimana itu generasi mudanya itu harus apa ya, harus ngebangun negara itu sendiri, yang dimana jadi untuk bahaya sih sangat bahaya karena mengganggu psikologi juga untuk Yes. untuk remaja-remaja. Jadi nggak fokus. Jadi kayak kurang fokus ke ranah diri sendiri, jadi kayak udah dapat uang mudah nih di situs online, jadi kayak ayo udah kalau misalkan udah dapat uang mudah kenapa gua harus kerja gitu. Iya benar. Walaupun ya sebenarnya di situ walaupun kita dapat diputar lagi Iya. di Iya. situ aja. Iya. Mas, jadi menurut Mas masalah judi online ini ada dampaknya nggak sih ke masyarakat? Oke, kalau misalkan dampak itu masuk ke personal atau enggak, masuk juga ke psikologi pada orang tersebut. Iya. Yang dimana itu kalau misalkan dampak ke masyarakat itu bisa arahnya itu ke pinjaman online atau enggak bisa meminjam kepada temannya sendiri. Kalau misalkan sebutan bagi anak-anak itu adalah kayak apa ya, buka lubang tutup lubang. Yang dimana buka lubang tutup lubang itu misalkan saya pinjam nih ke Mas, Iya. yang dimana uang pinjaman itu buat nutupin utang saya ke pinjaman online itu. Oh. Nah itu bisa disebut kalau bagi anak sekarang itu kayak buka lubang tutup lubang. Nah, ini mungkin tanya selanjutnya nih Mas Miftah. Kebijakan, ada nggak sih kebijakan kayak dari pemerintah yang harus dipakai buat menangani masalah situs judi online ini? Oke, mungkin dari kebijakan itu sendiri, yang pertama itu mungkin dari pemerintahannya sendiri ya. Yang dimana pemerintah itu harus memblokir situs-situs judi online agar supaya para pemain itu berhenti. Terus juga melakukan pencegahan. Melakukan pencegahan ini juga bisa bisa dilakukan berbagai cara. Bisa melalui edukasi dari masyarakat mungkin. Terus juga edukasi dari teman-teman kita sendiri, relasi. Itu mungkin dari pencegahan ya. Dari pemerintah. Iya. Sama kayak waktu itu saya pernah lihat rehab judi online. Iya. Bener nggak? Oh ya, rehabilitasi untuk yang pecandu-pecandu judi online ya. Ya itu mungkin salah satu contoh dari pemerintah yang udah dilakuin buat mencegah situs judi online terus merambah kali mungkin ya. Nah tadi dari beberapa kebijakan pemerintah yang dari kasih itu kan ada salah satunya memblokir situs ya. Nah keuntungan dari memblokir situs ada nggak kira-kira? Mungkin memblokir situs itu supaya masyarakat atau para pemain itu ini bisa dibilang juga selain dari para pemain ya, supaya untuk tidak ada lagi atau ketangkap lagi para penipuan online. Itu gunanya untuk mengapa diadain atau dibuat untuk sistem pemblokiran judi online supaya tidak adanya lagi penipuan.
penonton kan Iya, sekarang tuh udah banyak banyak tuh, banget banyak. pakai Digital teknologi itu. soalnya. Nah sekarang habis break dari sholat maghrib, sekarang kita akan melanjutkan sesi untuk pertanyaan-pertanyaannya yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya. Baik, menurut Masnya apa aja sih kerugian dari kebijakan yang tadi? Oke. Kerugian dari kebijakan tadi itu sebenarnya nggak ada kan. Karena pemerintah itu sudah memblokir situs-situs online yang dimana itu supaya para pelaku atau para pemain itu tidak bermain lagi. Sebenarnya kalau misalkan untuk mau bicarakan tentang kerugian dari kebijakan tersebut, itu adalah pilihan terbaik dari kebijakan pemerintah. Itu sebenarnya tidak ada. Nah, tadi kan Masnya sudah membicarakan tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Nah, tapi untuk direalitakan, ternyata masih ada situs-situs yang masih situs-situs judi online tersebut kan. Banyak juga yang masih main-main slot atau sebagainya lah. Nah, menurut Mas sendiri, adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Dan walaupun diperbarui, bagaimana caranya agar ini bukan untuk tidak ada ya? Karena kemungkinan besar masih ada, cuman untuk diminimalisirkan. Kebijakan yang perlu diganti atau enggak itu sebenarnya relevan, yang dimana kita ngikutin dari perkembangan masyarakat atau kebutuhan masyarakat sendiri, atau mengikuti perkembangan zaman pada globalisasi itu sendiri. Kalau misalkan dari perkembangan itu atau peraturan itu tidak efisiensi, itu bisa digantikan dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan teknologi, supaya para pelaku atau para pemain itu tidak dapat bermain lagi untuk situs online tersebut. Oke, mungkin beberapa contohnya tuh kalau misalkan balik lagi ke zaman dahulu, itu ada permainan atau judi itu main secara langsung, yang dimana ada games-games atau permainan judi itu yang contohnya itu adalah misalkan main ayam, yang dimana ayam itu sebagai bahan taruhan judi pada zaman dulu. Terus gimana cara untuk edukasinya itu? Gimana tuh cara perkembangan zamannya pada saat itu? Yaitu mengedukasi atau kita sebagai masyarakat itu turun ke bawah. Kalau misalkan kita ngikutin zaman untuk sekarang, itu udah zaman digital, yang dimana kalau misalkan sekarang itu udah main ke situs judi atau main dengan perkembangan zaman atau teknologi, yang dimana pemerintah juga harus ikut perkembangan zaman tersebut untuk memblokir semua situs-situs online. Jadi menurut Mas sendiri, kalau kebijakan dari pemerintah itu ada yang perlu diganti atau tidak sih? Oke, sebenarnya kalau misalkan keputusan dari pemerintah itu sendiri adalah keputusan terbaik, yang dimana untuk menanggulangi permasalahan dari situs online, supaya agar pelaku dari pemain tersebut itu berhenti bermain. Sebenarnya kalau misalkan untuk mau ngomongin keputusan terbaik itu sebenarnya itu udah terbaik sih keputusannya. Jadi menurut Masnya, kalau apakah dalam masyarakat itu ditemuin adanya perbedaan pendapat berkenan dengan dibuatnya kebijakan oleh pemerintah tersebut? Oke, sebenarnya kalau misalkan ngomongin untuk pendapat itu, semua orang juga punya pendapat masing-masing, karena mungkin yang dibedakan itu sebagai dari nilai pendapat itu sendiri, atau nggak kepentingan dari individu, perbedaan dari individu, atau enggak perspektif pandangan dari masing-masing orang. Kepentingan kelompok mungkin ya? Iya. Tapi untuk POV dari teman-teman Mas nih yang masih bermain judi-judi online, nah pasti kan mereka kalau kalah pasti stres nih. Ya, itu tuh mereka ada pelarian gak sih, entah itu kemana, entah itu ke alkohol, entah itu ke narkotika atau sebagainya macamnya. Oke, kalau misalkan ngebahas itu sebenarnya juga berbeda perspektif dari masing-masing, karena juga dari berbagai lingkungan juga sebagai orang juga beda-beda. Ada yang mungkin ke narkotika, ada atau mungkin juga kekerasan kepada masyarakat, atau enggak bisa ke alkohol yang bisa menimbulkan itu untuk sebagai bahan pelampiasan mereka lah. Berarti dampaknya cukup parah juga sih ya. Iya, cukup parah, lumayan. Jadi menurut Mas Miftah, di mana kita dapat memperoleh lebih banyak informasi serta berbagai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah judi online ini. Oke, mungkin bisa nyari referensi itu sebagai mencari panduan khusus, sumber dari terpercaya itu bisa dicari ke sumber percaya atau websitenya, ke mental kesehatan atau enggak hukum. Nah, jurnal mungkin ya, buat lebih informasi lebih lanjut. Jadi solusi dari saya dan kelompok saya Mas ya,
untuk teman-teman Mas yang kecanduan judi online, yaitu sebaiknya dirangkul lagi, ajak kembali kegiatan positif, misalkan contohnya berolahraga, mengaji, sholat di masjid, itu kan contoh-contoh hal yang positif. Dan sebaiknya ya jangan dijauhi kalau orang kayak gitu, karena orang-orang seperti itu tuh butuh rangkulan teman-temannya dan lingkungan sekitar. Kalau solusi dari kelompok kami sih hanya segitu. Tapi untuk tambahan sih ada ya. Lebih kayak sebelum ini untuk mengantisipasi sih. Antisipasi. Benar. Jadi kayak jauhi dari situs-situs online. Terus misalnya masih kecanduan ya matikanlah kartu kredit Anda. Kartu kredit itu kartu ATM rekening. Ya. Jadi Atau jangan mengambil pinjaman. ya Terus misalnya kayak hapus aplikasi juga sih, hapus Ya. aplikasi judi. kasih judi itu. Ya, jadi dikarenakan sudah malam hari ya Mas ya. Mungkin wawancaranya kita tutup, nanti kita bisa ngobrol lagi di lain hari. Dan terima kasih Mas Miftah sudah meluangkan waktunya, dikarenakan Mas Miftah adalah Ketua Karang Taruna yang sibuk menjalani program-program kerja. Terima kasih ya Mas ya. Makasih ya Mas. Terima kasih Mas. sudah meluangkan waktunya. Ya sekian, ditutup ya wawancaranya. Jadi kesimpulan dari saya sih ya, sebaiknya hindari judi online, dikarenakan judi online itu sangat bahaya bagi kaum remaja atau ya bagi siapapun bahaya lah. Soalnya kalah penasaran, menang kecanduan. Menurut saya sih itu sih. Jadi jangan coba-coba. Baik, menurut kesimpulan dari saya ya, janganlah kalian terjerat ke permainan kayak gitu. Soalnya duitnya juga nggak halal juga kan nanti kalau dapatnya, jadi nggak baik buat kesehatan juga. Jadi ya tadi kan udah dengar kan hasil wawancara kita, gimana dampaknya, gimana pengaruhnya bagi kita, bagi masyarakat, bagi pribadinya yang main judi online tersebut. Sebenarnya ya kayak hal kayak gini nggak ada dampak positif ya guys sih. Iya benar, nggak ada yang Masih negatif semua karena itu sendiri tadi nih bilang uang biasa kan haram, kalah penasaran menang tagihan. ya. Ya buang duit lah kayak gitu nih, jangan sih. Dan sesungguhnya menurut surat Al-Maidah ayat 90-91 ada Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya berminum keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." Itu dia teman-teman yang semua yang nonton. Terima kasih semua yang udah menonton. Kami dari kelompok 8 dari Tingkat Pancasila ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.